Puji Tuhan, mari Bapak Ibu, ini adalah minggu kedua di bulan Januari. Kita tetap bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Apapun musim kehidupan kita yang kita lalui dalam minggu kedua di bulan Januari ini, percayalah bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memelihara setiap kehidupan kita, amin. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, kita akan masuk dalam penyembahan. Kita mau berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, yang luar biasa dalam hidup kami, yang selalu menyertai setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Setiap kami pagi hari ini yang datang di tempat ini, kami mau memiliki kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau melawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Dan menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama jemaat naikkan pujian. Jadikan pujian ini sebagai doamu. Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan.
Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Oh, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku, katakan hidup kami di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, dengan apakah Ku balas? Mari jemaat Tuhan, ucapkan syukur-Mu, sebab Dia Allah yang sungguh baik bagi saya dan saudara. Yes Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Mari jemaat saja katakan dengan apa. Yes Lord. Shikaralabashikana ya boralabashe. Boralabashikana ya boralabashe. Amin. Segenap hatiku. Yes Lord. Ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan dengan apapun. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ungkapan hati kami Tuhan, betapa Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah Ku balas. Haleluya. Oh, segenap hati kami, oh, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segala
Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan. Glory bagimu, kami angkat suara menyembahmu. Yesus Tuhan, biar segala pujian, segala pengagungan hanya bagimu, Allah yang layak disembah. Glory, segala hormat hanya bagimu Tuhan, segala pujian. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkaulah kami, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Kau yang layak disembah. Kami kembalikan segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Yes Lord. Amin. Jesus, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang hadir di tengah kami. Engkau Allah yang kudus, berdiri di tempat ini Tuhan, dan melawat setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau membebat setiap kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Engkau memeluk setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Oralabashikanaya moralabash. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami nyatakan Engkau terbesar di tempat ini. Kami nyatakan Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Terima kasih Yesus. Oralabashe sikaralanaya moralabashe. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Akan Engkau yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kami kagum. Haleluya. Akan Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagumi Engkau Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Kagum akan
itu baik bagi kita semua. Amin. Katakan pada kanan kiri saudara, Tuhan itu baik. Mari kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, mari besarkan agung namanya. Puji dia, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Mari kita katakan baik, kita katakan Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, angkat tangan kita katakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
joget ya. Oke, mari. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita angkat tangan kita goyang bersama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Saya lihat kurang bergoyang ya. Kita angkat kedua tangan kita angkat jempol kita taruh di sebelah kanan. Mari kita bergoyang bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Silakan duduk jemaat. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata firman Tuhan bahwa hidup kita bukan karena melihat tapi karena percaya. Percayakan setiap janji firman Tuhan. Amin. Mungkin tahun ini kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi, tapi percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menopang dan menjaga kita. Amin. Bersama-sama kita akan naikkan satu pujian ini. Kekuatan di hidupku
ku dapat di dalam-Mu. Amin Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang kita semua berdiri. Sebab kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Mari sekali lagi katakan, kekuatan kami di dalam-Mu. Kekuatan di hidupku, haleluya, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari jemaat saja katakan, sebab aku percaya. Katakan dengan imanmu. Yes Lord. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab
percaya, bukan karena melihat. Kami serahkan kepada Bapa. Firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mendekat sama Tuhan selalu mendapat sejahtera. Hidupnya selalu berkelimpahan. Karena anak-anak Tuhan tidak akan dipermalukan oleh keadaan. Selalu ada jaminan terus menerus dan tidak pernah kekurangan. Musim boleh berganti, keadaan boleh berubah, tetapi iman kami tidak pernah berubah. Yesus ada di dalamku yang merubah segala sesuatunya menjadi indah. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan nyatakan isi hatimu, sampaikan apa yang kau mau, pakai lidah hamba-Mu, supaya kami yang merindukan Tuhan, merindukan surga, merindukan berkat, merindukan kesembuhan, mendapat jawaban saat ini. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan saja. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baik. Salam. Masih ada kesempatan saya untuk menyapa saudara selamat tahun baru. Amin. Sekali lagi, selamat tahun baru. Kok kurang greget ya? Selamat tahun baru. Haleluya. Saya percaya orang kalau punya semangat itu hidupnya jadi ringan. Semangat itu penting saudaraku, ya kan? Tema tahun ini yaitu The Year of Multiplied Grace. Kasih karunia yang berlimpah-limpah atas saudara. Dan tema bulan ini yaitu Chosen by the King. Saudara dipilih menjadi anak raja. Saudara dan saya ditentukan, dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi putranya. Kalau menjadi putra berarti menjadi pewaris kerajaan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, karena kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara nggak nyangka kalau saudara dipilih Tuhan menjadi anaknya. Latar belakang kita beda-beda. Ada yang asli, lahir sudah Kristen, bahkan dalam kandungan pun sudah dibacakan ayat. Saking optimisnya, dia merasa bahwa dia Kristen yang terdahulu. Sehingga terbawa roh Farisi. Setiap orang yang khotbah itu, siapa dia? Berapa umurnya? Baru umur 40 aja sudah sombong. Saya dari lahir sudah Kristen. Saya pernah khotbah di Medan, habis khotbah dimarahi saya. Dulu masih kuliah, ya masih praktek lapangan. Kita khotbah setengah jam, habis itu pendetanya naik lagi.
Yang pasti bukan orang GBI, amin. Kita sudah, dulu itu kita mau khotbah, belajarnya itu 3 hari sebelumnya. Udah dihafal, teksnya sudah diatur, itu pun sudah persiapannya, namanya masih belajar, ya masih ada salahnya. Habis khotbah, kita turun, dia naik, khotbah lagi. Orang seperti ini pasti gerejanya nggak maju. Dan saya di sana itu jemaahnya siapa sih? Ya cuma orang 20-an. Karena apa? Dia nggak terima orang lain maju. Gereja kita ini paling senang lihat orang maju, katakan amin. Bahkan kita paksa loh. Anak-anak muda kita paksa, ayo maju, ayo belajar. Untuk melihat generasi yang kuat, generasi yang militan, kita harus mempersiapkan diri. Orang tua kita, saudara dan saya, ya sudah, bapak-bapak ini mengizinkan anaknya untuk masuk dalam pengajaran firman Tuhan. Dunia ini makin jahat. Kalau nggak punya benteng kebenaran, lambat atau cepat, tergerus kita iman kita. Makanya setiap Selasa atau setiap hari apa itu ada kingdom training kan. Waktu saya habis untuk apa? Ngajari anak-anak muda. Tapi sekarang lihat hasilnya. Selama setahun saya ajar, lihat hasilnya. Saat saya ajar ini ya mereka itu nggak semuanya luar biasa. Ada yang di rumah suka dimaki-maki bapaknya. Saat maju ke depan, ayo dek doa. Gemeter ya, oh ini berarti minder ini. Bapak ibu ini terlalu galak ini. Ketahuan sudah. Jadi kita tahu persis. Makanya cerahkan anak-anakmu kepada gereja Tuhan. Di gereja ini ada hamba Tuhan, ada senior yang merindukan anak-anak di tempat ini berkembang maju seperti apa yang Tuhan mau. Hari ini anak saya WL, anak saya masih imut. Baru kuliah semester 3. Tapi sudah 2 SMA sudah dipaksa menjadi ketua pemuda. Kalau sharing di pemuda ya biasa, tapi di umum ya belum bisa. Tapi hari ini ada opa rohani, amin. Opanya biar seneng kalau cucunya sudah bisa BL. Loh iya, enggak saya coba. Kalau Yusuf udah biasa, tapi bagaimana generasinya? Michael Billy, nanti opa yang khotbah, kamu yang BL. Pak gimana? Udah, enggak apa-apa salah. Sama opanya dimaklumi aku. Jadi kalau ada yang biasa itu. Orang mau maju itu ada salahnya lah. Amin. Yang terpenting itu semangat. Amin. Semangat. Sehingga anak itu enggak down. Saya enggak ngomong, Michael kamu kurang gini enggak. Enggak apa-apa Michael Billy. Kamu baru latihan. Nanti lambat laun kamu akan jadi orang hebat. Kalau enggak dilatih dari sekarang, enggak mungkin bisa. Tiba-tiba khotbah enggak bisa. Tiba-tiba WL enggak bisa. Semuanya perlu latihan. Mungkin lihat anakmu saat ini yang muda-muda kayaknya enggak kelihatan bakatnya apa ini, kelihatan. Oh lihat, serahkan ke tangan pendeta. 2 tahun lagi jadi. Amin. Nah kita ini ada di sini, ada di negara di sini. Tuhan izinkan untuk mendidik anak saudara. Dari jam 6 sore sampai jam 8, 9, anak-anak nggak mau pulang karena apa? Saya nggak menghakimi mereka, saya merangkul mereka semuanya. Saat mereka itu bisa apa ya, punya band sendiri, bisa ngeden, bisa apa saja, pede. Lihat jemaat itu biasa saja, temanmu sekolah itu. Iya, jangan minder. Sekarang nggak minder semuanya. Kemarin pas tahun baru, tutup tahun ada challenge. Siapa yang hafal ayat, maaf ya, harga 1 ayat itu surga, amin. Tapi untuk semangat itu, tak kasih harga 3.000. Ternyata anak-anak itu hafal 50 ayat. Tekor saya. Yang maju ada 10. Saya batasi 10 aja. Karena kemarin kamu daftarnya telat. Ternyata satu anak 50 ayat. Titik komanya hafal. Ya ampun, aku gak iso. Jujur. Kita ngapal 5 ayat aja bodak. Anak muda itu apa yang dia hafal, hafal semuanya. Berdiri tegak gini,
Wah, apa semuanya, ya ampun, hebat-hebat anak muda sekarang ini. Jangan remeh anak muda ya. Anakmu tuh hebat. Anakmu tuh hebat, teladan yang baik. Haleluya. Makanya kita dipilih ya. Anak-anak kita bina karena kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus karena percikan darahnya. Kalau dulu kan tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi saya mau belajar, mau mengejar, mau berlari. Saya jangankan khotbah, ngomong aja saya susah sudah. Masih ada kan? Saya lahir itu gagap, biasa ngomong, susah sekali. Lalu didoakan sama orang Kristen, Tuhan aku percaya yang bisu bisa bicara, gagap apalagi bisa ngomong lancar. Kenyataannya gak ngomong-ngomong saya, tetap aja mau ngomong keringetan saya. Habis itu ada orang gereja yang kasihan sama saya, kasihan mungkin ya, lihat modelnya kayak kasihan gitu. Mas sekolah masih ya, saya masih agama yang lama. Sekolah masih ya, enggak bu, saya enggak mau sekolah. Sekolah kan biaya, saya enggak pikir biaya. Kalau orang ngomong begitu saya percaya dia mau dari saya enggak mau sekolah. Sekolah mas, supaya nasibnya berubah. Saya STM, tapi STM itu cuma cari jasa saya nih. Bisa apa mas? Bukan mesin. Mesin apa? Mesin jahit aku. Otomatis, tapi kenyataannya cuma teori teori. Nilainya bagus. Tapi nggak bisa apa-apa saya. Mas, kalau gitu mas itu dipanggil Tuhan untuk jadi pendeta. Hah, pendeta? Saya lihat tampaknya pendeta yang diundang di gereja itu ganteng-ganteng. Dulu, sekarang saya ganteng juga. Saya minder duluan. Oh, enggak bisa, enggak mungkin. Enggak. Pinter ngomong, cakep, kaya lagi, ya kan? Wah, enggak mungkin, jauh saya. Mas, kesempatan tidak berulang 2 kali. Coba dulu, saya coba. Saya coba, memang berat, saudaraku, berat. Teman-teman seiman yang dari luar pulau, dari semua penjuru ada sekolah Alkitab, itu semuanya sok menghakimin. Saya ini baru bertobat 3 bulan, sekolah pendeta. Dipaksa pas ospek itu, saya nyanyi lagu gereja. Jangan lagu gereja, sekolah minggu gak hafal saya, dipaksa saya. Nyanyi lagu gereja, gak hafal. Dia gak tanya berapa bulan bertobat, salah gobloknya itu. Bertobat 3 bulan, sekolah pendeta, mana ada? Ya saya ini. Udah tampang, pas-pasan lagi. Akhirnya saya marah, yaitu karena daging saya masih kuat kan. Gak bisa, mau apa? Mau berantem sudah, ribut. Saya masuk sekolah pendeta itu 2 kali pelanggaran. Yang pertama mukul yang ospek. Yang kedua, sekali saking marahnya, itu parkiran sepeda gayung dulu ya. Tak robohin semuanya. Saya dipecat, enggak apa-apa. Punya alasan saya dipecat dari sekolah pendeta gara-gara saya pelanggaran. Ternyata saya diampuni, ya itu kan. Saya dipanggil, Yusuf, kamu itu sekolah pendeta harus punya kasih. Oh enggak marah aku. Saya salah musuhnya, lawannya salah. Kalau orang marah-marah jangan dilawan marah, katakan amin. Malu kita, saya malu itu. Terakhir saya dengan apa ya, dengan waktu saya berjalan akhirnya bisa lulus sampai selesai. Gak bisa ngomong juga, 2 tahun sekolah kitab saya doa pun gak berani. Yusuf cepel ya, gak datang saya. Kenapa? Saya udah merasa gak mampu. Tapi saya renungkan nasib saya. Kalau saya gak berani gimana saya nanti maju? Perlu saya perjuangkan, katakan amin. Di mana? Doa pagi. Doa pagi itu yang di gereja itu oma-oma dan opa-opa. Ada orang 5 rajin sekali itu. Di situ saya khotbah. Bener, saya latihan khotbah itu sama oma-oma dan opa. Ada 5 orang. Tiap pagi jam 5 itu di gereja tuh mereka berlima tuh rajin sekali. Saya main gitar ya kuncinya cuma sege. Karena mereka gak tahu nada, pokoknya nyembah aja. Ira lama. Cocok dah. Dan kita enjoy, ternyata gak perlu nada yang bagus. Kenapa sebenarnya nggak tahu? Ada gitar kok gak ada yang main, saya main itu. Ya kan akhirnya ya nyembah pun gak tahu nada, cocok dah. Kemana yuk? Tapi surga bergetar, amin. Di situ latihan doa, latihan saya sharing di situ lama-lama. Akhirnya apa? Akhirnya lidah ini mulai
kendalikan Roh Kudus. Saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan kalau bisa ngomong lancar saja, kemanapun saya pergi, saya harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Perlu diperjuangkan, amin. Nasib bisa berubah kalau diperjuangkan. Kalau nggak mau berjuang, nggak akan berubah nasib kita. Yusuf yang dulu, ya mungkin bukan Yusuf ya, namanya Sutris. Jual apa? Bakso mungkin ya. Karena apa? Saya nggak mau berubah. Nggak mau berjuang. Hidup berubah, berkelimpahan, itu perlu perjuangan. Amin. Tidak tiba-tiba hidup enak, enggak, ada perjuangannya. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Di sini aja ya, terlalu kecil. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ini ayat favorit semua orang hafal. Bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Tahun ini kita akan melakukan hal yang hebat kalau kita berhasil apabila bertemu dengan orang yang tepat. Saya untungnya itu bertemu dengan orang yang tepat. Di gereja itu enggak semua orang itu cinta Tuhan loh. Di gereja, haleluya, puji Tuhan, rajin ke gereja, hatinya yang jauh masih ada loh. Tapi enggak di sini, katakan amin. Datang terlambat, pulang cepat. Saya percaya itu hatinya jauh kok. Kalau hatinya dekat sama Tuhan, rindu, datang ke gereja, duduk kursi yang paling tidak nomor 2 lah. Aku nggak tahu ini kenapa, di mana saja bangku depannya selalu kosong gitu loh. Saya ini merenungkan Tuhan, kenapa sih? Ini kursi juga sama loh warnanya. Nggak di negara, nggak di mana saja, kayak gitu. Kenapa kursi itu ada? Karena apa? Pede aja lah. Nanti Pak Pendeta kalau nggak datang saya khotbah gitu loh. Saya pertama kali khotbah di tempat yang besar karena apa? Pendetanya yang diundang lali jadwal. Koordinatornya pengusaha nggak bisa khotbah. Bingung dia. Ya apa ini? Ya apa ini? Lo suka pendeta kan? Lo. Om, tapi saya ini masih sekolah om, belum bisa om. Enggak, lo aja khotbah, lo khotbah. Saya ini khotbah apa itu? Sekolah minggu muncul Daniel. Gua singa aja deh. Hanya 15 menit saya khotbah. Karena apa? Saya nggak siap dan saya nggak bisa. Tapi luar biasanya apa? Amplopnya pendeta besar jatuh ke saya, itu luar biasa. Seharusnya pendeta besar dapat amplopnya besar. Ini pendeta yang apa? Saya kecek muncul. Saya baru tahu, waduh, banyak erek. Enaknya jadi pendeta. Enggak. Bukan amplop, enggak. Kebetulan saat itu saya terima anugerah. Apa salah pendeta terima amplop? Enggak salah, yang terpenting enggak mengharap ya. Dikasih syukur, enggak pun ngenteni gitu loh. Haleluya. Pokoknya kita harus bertemu dengan orang yang tepat, jangan bertemu dengan orang yang hatinya kacau, hatinya panas, ngerasani orang hoax terus. Orang seperti ini jauhi, nggak akan maju kita. Paling-paling nanti ketularan pinter hoax. Orang yang suka ngerasani orang, hatinya nggak damai, nggak sejahtera. Saudara harus bertemu dengan orang yang damai. Sudah, sabar mas. Nanti kan ada waktunya semuanya. Sabar. Saya ketemu orang yang tepat. Sehingga saya dipromosikan di Pak Arifin. Orang yang tepat. Hamba Tuhan yang luar biasa. Saya dikirim ke Gilimanuk. Ada bapak saya Pak Teguh. Orang yang tepat. Sehingga saya bisa sampai saat ini karena apa? Ketemu dengan orang yang tepat. Kalau saya dulu ketemu orang pas pelayanan, mas, kamu kan pelayanan di satu daerah mas. Lalu kamu
berdoa untuk jemaatmu beli keyboard, jemaatmu beli semuanya, beli AC. Itu nanti Mas, jadi hakmu. Ada loh pendeta seperti itu, yang pasti bukan orang GBI, amin. Ini saya ketemu orang nggak tepat, pendeta loh sudah. Saya nggak ngerasani, cuma ngomongin loh ya. Jadi nggak tepat ini. Jadi saya diajak untuk apa ya, merampok gitu loh. Sekarang beda, Mas. Inventaris gereja itu miliknya jemaat. Kalau kita dipindah, siap pergi tanpa membawa embel-embel. Itu keyboard hasil renunganku, hasil doaku, ada jemaat yang nyumbang. Itu bukan hak kita, katakan amin. Karena berkat kita lebih besar daripada keyboard ini gitu loh. Kita jangan sampai kemilikan. Itu gereja tabernakel karena saya, tidak. Saya percaya Bapak saya gak seperti itu. Ini jemaat punya, katakan amin. Dan sekarang saya di negara lagi doa, lagi beli ruko ya. Pergumulan uangnya kurang ke Pak Teguh. Didoakan. Ya saya tahu persis, tabernan sama negara sama-sama. Kalau tabernan gini, saudara berkati Tuhan, tenang Le. Berapa? 500, tenang Le, beres. Tapi kan sama-sama kita ya. Sama-sama berjuang. Tenang Le, tak teleponkan Le. Le itu bahasa Jawanya Gus. Gus itu kalau bahasa Cina nyo. Iya Pak. Bapak telepon akhirnya, ya sudah, saya tutup. Negara sekarang punya gedung. Amin. Tapi ujiannya berat. Gedungnya sudah ada, Tuhan, uangnya kurangnya banyak lagi. Banyak, tapi saya berjuang toh. Yang penting sudah kita punya iman, ya selebihnya saya percaya Tuhan punya perkara. Perkara jangan langsung ke pusat. Oh, saya dikabruk, tahu bro. Harus ke Bapak dulu, Bapak yang ngomong. Dikabruk, Bapak dikabruk. Tahu dikabruk. Jadi orang tua senang loh anaknya maju. Jadi saya punya orang tua yang tepat. Dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan tanpa embel-embel kita. Katakan amin. Haleluya. Makanya kalau kita berjalan dengan orang tepat, kita mesti maju. Kalau engkau BL, kamu bagus loh ya. Semangat. Itu ketemu orang yang tepat. Tadi kamu falas suaramu. Kamu mendingan gak usah nyanyi dah. Ini ketemu preman ini. Kita nih menyupport, bagus. Latihan terus ya supaya lebih bagus lagi. Semuanya bisa dilatih, nggak ragu-ragu, amin. Saya nggak bisa, ya nggak akan bisa kita. Maju terus dulu, salah nanti urusan ke belakang, amin. Haleluya. Jadi yang pertama, saudara harus menemukan orang yang tepat. Yang pertama, pribadi Tuhan Yesus Roh Kudus. Yang kedua adalah orang yang ada di dunia ini. Pendetamu, gembala KM-mu. Saya percaya gembala KM itu kalau masalah dimusyawarahkan doa Pak ya. Ada jalan keluarnya. Yang kedua, masalah akan membuatmu semakin tajam. Masalah yang kita hadapi itu membuat kita rohaninya makin dibangun, makin kuat, makin tajam. Pisau itu kalau nggak diasah tumpul saudaraku, walaupun sama-sama bentuknya pisau, tapi nggak berfungsi apa-apa. Untuk ngiris daging nggak bisa, untuk motong apa aja nggak berfungsi. Makanya pisau itu harus diasah supaya tajam, bisa berfungsi dengan baik. Firman itu seperti pedang bermata dua, katakan amin. Saat saya khotbah, saudara mendengar, sama-sama diiris. Saat saya khotbah, saudara merasa diberkati Tuhan, amin, yes. Matanya mendelik sambil yes, itu wah, masalahnya selesai itu. Ya kan? Kalau kita nyampaikan firman, lalu ada yang nggak terima, main HP sendiri, lihat jam terus, hatinya nggak damai. Ada yang dipikirkan di luar.
Harus damai, katakan amin. Haleluya. Semua akan mengalami proses. Orang benar maupun tidak benar akan diproses. Pengalaman menyakitkan, cobaan dan tekanan itulah yang dapat mempertajam diri. Apa pendeta nggak punya masalah? Masalahnya banyak. Kita khotbah di gereja itu kan gampang. Jemaat Tuhan, haleluya, Pak. Di rumah. Anak istriku, amin. Enggak, Pak. Ya, terkadang kita ujiannya di rumah, makanya saudara jangan gampang percaya dengan pendeta. Dan arti itu boleh percaya, tapi jangan terlalu ngefan, mendewakan gitu loh. Itu hebat, itu pendeta punya penglihatan. Geger, jemaat saya juga ada yang katut ke sana. Pak Yusuf itu saya khotbahnya membangun, keras. Tiba-tiba ada pendeta baru di sana, punya penglihatan, lihat pabriknya, ada mata dua di pojok pabrik. Jemaat yang gak dewasa percaya saja, ikut ke sana. Ya ampun, saya ajar berapa tahun kok masih percaya mata dua aja. Kita ini anak Allah, diberikan kemampuan, wibawa untuk mengalahkan setan. Katakan amin. Kok masih percaya? Ternyata pas jika cerita itu pendeta ternyata bermasalah besar. Bermasalah besar. Kita ini pendeta di tempat, ya semuanya kelihatan. Amin. Pendeta punya kelemahan. Justru itulah pekerja-pekerja di sini yang menutupinya. Katakan amin. Saya nggak kuat. Yang lubang yang kurang ini ada pekerja yang di sini pegang. Amin. Saya nggak bisa pegang duit banyak. Kalau saya pegang duit banyak, itu saya nggak bisa tidur. Dompet saya kalau ada isinya, saya punya istri gelisah, nggak bisa tidur. Karena apa? Takutnya saya nanti kemana belanja apa. Padahal saya nggak kemana-mana. Saat saya dompet saya tak isinya tak kasih semuanya, ini mah tidur dia ngorok. Mudah-mudahan di sini nggak seperti itu ya. Haleluya. Jadi kita ini harus apa ya? Harus luar biasa lah. Masalah boleh ada, tetapi jangan cepat sekali nyalakan orang lain. Kita menjadi tajam karena satu sama lain punya masalah. Katakan amin. Antara ayah dan anak aja punya masalah. Bu Gembala dan Indo punya masalah enggak? Banyak? Enggak. Dikit. Punya masalah, kenapa? Karakternya beda. Walaupun darahnya Pak Teguh sama Ibu di sana, tapi dia punya kemauan, free will. Ada masalah, tapi dengan kedewasaan itulah akhirnya kita menyatu dengan roh. Katakan amin. Buat apa sih kita marah-marahan terus? Saya anak loh, saya orang tua loh. Akhirnya apa? Doa selesai. Masalah boleh ada, tapi diselesaikan dengan doa dan pengampunan. Berkat itu datang. Selama kita belum pemberesan, berkat itu ngandat. Berkat itu jauh dari kita. Saat kita ini damai, kita ini bahagia, rasanya berkat itu gampang sekali. Gampang sekali datang. Cobaan lah. Kalau engkau lagi seneng, lagi bahagia, kayaknya kerja itu enak sekali. Toko dibuka, tiba-tiba pembeli datang. Barang yang nggak laku-laku tiba-tiba ada yang beli. Karena apa? Ada damai, ada sukacita, ada daya tarik yang luar biasa. Tapi kalau hatinya hatinya penuh marah, emosi, nggak terima keadaan. Buka toko, baru buka, permisi Pak, mau beli apa? Loh, karena apa? Marah. Bapak ini ya gimana sih? Saya mau beli kok dibentak-bentak, pindah dia. Karena hatinya penuh amarah. Makanya damai sejahtera itu harus kita jaga terus. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, ingatlah selalu untuk tidak ragu-ragu. Tuhan Yesus paling gak suka dengan orang yang ragu-ragu. Saudara dan saya tidak boleh ragu-ragu. Katakan amin. Orang yang ragu-ragu itu tidak ada hasilnya. Buat roti pertama gagal, kedua gagal, ketiga mungkin
Ya bisa gagal, bisa jadi. Tapi kan dicoba terus sampai jadi. Nggak bisa bikin roti, pertama kali bikin donat. Pertama bikin, lihat di YouTube langsung jadi, sombong. Enak donatku. Coba ini, coba itu, coba. Yang keduanya orang pesen. Nggak ngembang. Kuntet. Akhirnya apa? Bantet. Akhirnya malu. Makanya kalau kita berhasil jangan sombong. Semua itu ada prosesnya. Gagal, tidak punya apa-apa saat ini, jangan minder. Karena kalau saudara percaya dengan Tuhan, kapanpun Tuhan mau, saudara bisa dibuat kaya. Amin. Saya dulu tuh makan susah. Sekarang banyak makan saya. Karena apa? Tuhan yang merubah, katakan amin. Tapi saya kembali lagi ke cara yang lama, makan sayur dan makan secukupnya. Walaupun bisa beli apa saja, tapi sekarang ini nggak bisa dimakan semuanya. Secukupnya saja. Makanya doa itu, Bapa kami yang di surga, berilah hari ini makanan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya, saudaraku. Kenapa saudara sakit di rumah? Karena apa? Makanan di meja terlalu banyak. Bagiin sama saya itu loh. Kadang-kadang secukupnya itu nggak terima. Apa ini? Di rumah ada 4 ayam kan cukup. Kok cuma 4? Ya, anak protes. Mana lebihnya mana? Nggak ada. Dilatih makan secukupnya apa adanya. Di rumah ada tempe, ngucap syukur nak ada tempe. Apa tempe terus? Mana otakku bisa lancar? Apa urusannya? Nggak ada urusan men. Kasih tahu anakmu, nggak ada urusan. Dulu itu makan singkong aja orang pinter kok. Katanya makan tempe ya ada bodoh, nggak ada itu. Makan pizza tiap hari nggak pinter-pinter. Makannya secukupnya saat makanan tempe, makanya doanya itu luar biasa. Doa itu merubah segalanya. Memang hari ini ada tempe nak, doa yuk. Tuhan Yesus, tempe ini rasa babi guling. Iya kan? Kan lidah yang rasain. Aku percaya nikmat adanya, haleluya, amin. Enak. Pak belum terasa Pak, puter babi guling. YouTube. Saya ini kalau makan tempe sama kangkung, puter YouTube-nya babi guling. Haleluya. Kan sama aja. Enak. Yang penting kan otak kita. Beres sudah. Sejahtera ada. Nggak harus keluar duit terus. Kita ini kenapa? Kurang puas terus. Di rumah sudah ada ayam, nggak enak. Papa diberkati Tuhan nih, pizza. Nggak salah sekali-kali. Tetapi kalau diulang-ulang kali, jadi nggak baik buat anak kita. Berilah hari ini kami makanan secukupnya. Yang nggak orang sakit adalah makan sebanyak-banyaknya itu saja. Berubah pola pikirnya. Dampak ragu-ragu, pasti banyak kesalahan, namun tak apa terus mencoba dan berusaha, pasti ada peluang untuk berhasil. Kita ini tidak boleh ragu-ragu. Belajar mobil sudah dapat SIM, naik mobilnya nggak boleh apa? Ragu-ragu, harus pede. Jangan kayak emak-emak, sen kiri belok kanan. Ragu-ragu, itu bukan ragu ngawur tuh namanya. Jangan sampai kita ini udah usia tambah, terkadang sennya itu masih kiri, kita belok kanan, saudaraku. Bagian rok tabanan, jangan ya. Enggak. Maksudnya kita ini seringkali lupa. Gak boleh ragu-ragu, apa saja yang kita kerjakan ragu-ragu gak ada hasilnya. Lakukan dengan sungguh-sungguh hati, engkau akan lihat hasilnya. Jadi pendeta sungguhan. Jadi guru sungguhan. Jangan nanggung. Yang keempat, bagian yang paling penting adalah roh yang ada di dalammu. Roh itu penting kan? Tapi tubuh juga penting. Rohnya luar biasa, doanya luar biasa. Kalau tubuh kita lemah, tidak bisa berdiri, apa gunanya roh ini? Jadi antara tubuh dan roh harus seimbang, katakan amin.
Doanya luar biasa melegar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tabanan, kota Tabanan diberkati. Luar biasa. Tapi saat tubuhnya lemah, hanya berbaring di rumah, Tuhan berkati. Kira-kira yang mendoakan yang sehat atau yang sakit? Walaupun dia banyak firman-Nya, pinter doanya, kalau tubuhnya lemah, yang mendoakan orang yang sehat. Makanya tubuh ini harus sehat. Harta benda bisa kita cari, tetapi kesehatan yang terutama. Katakan amin. Harta yang tidak ternilai harganya adalah kesehatan. Dengan kesehatan bisa bekerja, bisa pelayanan. Makanya bangun tidur, Tuhan terima kasih tubuhku sehat walafiat. Saat saudara bangun tidur, pinggangnya merasa sakit. Tuhan terima kasih usiaku sudah bertambah. Saya bentak istri saya. Kalau perkataan itu enggak benar saya bentak. Aduh Pak, sudah tua aku, sudah tua. Rubah perkataanmu. Tambah usia gitu loh. Tua, akhirnya tua beneran. Tambah usia, kita ini ya makin dewasa, makin tambah usia. Kalau tua itu enggak lihat umur. Ada orang muda yang seperti orang tua. Jemaat Tuhan ada haleluya? Tidak ada Pak. Ada amin? Ke belakang Pak. Ini orang yang masih muda tapi semangatnya sudah tua. Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Salam Pak. Ya salam. Sekarang ya puji Tuhan ya pakai masker ya. Jadi orang itu kelihatan dari pancaran matanya dan wajahnya, kelihatan semangat. Dan saya lebih bangga loh kepada jemaat saya. Lebih kelihatan cantik. Karena apa? Sekarang ini yang dirias bukan pipi kanan dan kiri. Sekarang ini lagi demam, alisnya diperpanjang. Nggak tahu di sini atau di tempat saya nggak tahu lah. Sekarang yang di salon itu alisnya doang. Karena apa? Yang kelihatan cuma alisnya, saya jidatnya saja. Ini masker kan? Saya di mall itu orang itu, saya pendeta normal kan? Ada yang cantik, ada yang nggak cantik, saya bisa paham saya. Orang itu kelihatan putih cantik sekali. Saat di mobil dia buka, tongos. Tadi ibu ini cocok pakai masker, tadi kelihatan cantik sekali. Dibuka ternyata, waduh. Sekarang ini yang didandani alisnya doang, enggak apa-apa. Sama istri, udah pas. Saya malu pendeta, enggak usah malu. Tak ACC udah, tak anter. Kalau istri cantik kan enggak apa-apa ya. Amin. Ibunya cantik kan seneng bapaknya ya. Ayo mak ke salon, mau apa? Orang Kristen itu tambah tua, tambah cantik, tambah ganteng. Amin. Kalau orang tua di dunia itu sudah usia 60 tahun, sandal jepit, katok kolor, duduk di pinggir jalan, tinggal nunggu waktunya. Di rumah, cucunya nakal, dari disapa sama anak mantunya, akhirnya apa? Duduk di pinggir jalan, mau mati aja rasanya. Tapi anak-anak Tuhan beda, makin tua makin semangat, makin punya arti. Katakan amin. Haleluya. Jadi kita jangan, usia boleh tambah, tapi semangatnya tidak boleh kurang. Katakan amin. Yang terakhir, tidak masalah media apa yang dipakai. Jangan sekali-kali nyalakan keadaan. Saudara menjadi tukang bangunan, kontraktor, atau menjadi pedagang, dokter, semuanya kan sesuai apa yang saudara mau toh. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, maka dari situlah berkat Tuhan mengalir. Tuhan nggak lihat media, saudaraku. Abraham peternak, kambing lembunya ribuan. Ada pertanian. Dari perjanjian lama, peternakan, pertanian mereka kaya raya. Sekarang ini orang kembali ke pertanian, peternakan. Karena pandemi, hotelnya sepi, akhirnya kembalinya ke peternakan. Sekarang ini banyak orang Denpasar kembali ke daerah, ke
kemana? Ke negara. Ada nanam pisang, ada yang buka usaha yang baru-baru lagi. Pisang Cavendish itu ada 57 hektar di Jembrana. Dan begitu hanya ada apa ya? Anak muda 2 yang lola di sana. Mari kenal sama saya, Pak, saya tinggal sini, Pak, petani saya, Pak. Oh iya, petani apa? Cavendish, Pak. Berapa hektar? 57 hektar, Pak, baru. Baru 57 hektar. Orangnya biasa sekali. Jadi kita harus berkembang. Kalau bertani dengan gembira, senang, jadi saudaraku. Apa saja kalau kita kerjakan dengan hati senang, jadi. Jangan sesalkan. Anak saya, Pak, saya jadi apa? Sudah kamu ngalir saja dulu, sekolah stikom dulu. Nanti lulus sekolah pendeta lagi. Papa makin tua. Tambah usianya, kamu nanti makin dewasa. Kamu harus bisa gantikan papa. Mana bisa saya? Harus bisa. Haleluya. Kalau ada Neno, ada dia khotbah kan luar biasa. Kasih dong tempat untuk dia khotbah, amin. Saat dia Duta Pemuda kemarin sambutan, bagus sekali dia. Terima kasih Pak Yusuf. Waduh, tegas dia. Kasih dia khotbah. Karena apa? Tiap hari dia dengar masalah bapaknya. Jemaat sakit, jemaat diakonia. Anak itu jadi dewasa, jadi tajam, ngerti dia. Kenapa? Yang dimensinya yang tahu siapa? Anak pendeta. Michael, kamu harus bisa. Ngunjungi jemaat gak punya. Iya Pak Yusuf, lagi encap Pak Yusuf, gak kerja 2 hari. Lalu sangatkan duit, ini Pak buat beli beras. Pak, tadi aku minta, gak dikasih, kok gak dikasih? Anak saya protes, kamu kan gak kurang makan di rumah. Oh gitu ya. Tadi minta 20 aja gak dikasih. Orang itu dikasih tadi jemaat. Ya beda kontekel, Michael Billy aku no. Dia kan gak punya apa-apa, sakit dia. Uang ini berharga sekali sama bapaknya. Oh gitu ya. Jadi anak itu diajak, saudaraku, diajak. Sehingga anak itu tahu persis bagaimana pelayanan. Tidak hanya menerima, tetapi memberi lebih baik. Katakan amin. Teladan. Jadi gembala itu teladan, katakan amin. Jadi orang tua itu teladan. Kita ngomongnya banyak panjang lebar tapi nggak jadi teladan, percuma. Nah jangan ngerokok, tapi bapaknya ngerokok di kursi gimana? Anaknya dilarang keras, jangan merokok, nggak baik buat kesehatan. Sedangkan yang kasih tahu ngerokok kepas-kepus di kursi gimana? Anak itu gombal. Makanya kita nggak ngomong banyak, jangan ngerokok nak ya, jangan gini gitu. Saya percaya sekali anak saya itu baik. Karena apa? Dia tinggal sama saya, dia makan minum dengan saya, dan dia senang ke gereja. Anak saya itu kalau nggak ada kemana? Di gereja, main keyboard, main gitar, semuanya bisa. Jadi oh Tuhan, terima kasih Tuhan, sudah punya talenta dia, tinggal dikembangkan saja. Jadi pendeta bukan warisan, tetapi untuk jadi pendeta perlu dipersiapkan. Katakan amin. Kalau nggak persiapan akhirnya apa? Dia nggak bisa khotbah, nggak bisa apa-apa. Papanya mati, asetnya gereja banyak, akhirnya baptistul. Ada tahu Surabaya ribut. Dia nggak sekolah pendeta. Lalu mantunya jadi pendeta luar biasa. Dia iri karena apa? Persembahannya besar. Rebutan akhirnya jadi kabar nggak baik lah. Makanya menjadi orang yang luar biasa itu perlu dipersiapkan. Saya percaya saudara di tempat ini jadi WL, singer, semuanya luar biasa. Jangan takut salah. Salah itu biasa, amin. Dengan salah itu saudara, Tuhan aku tadi salah Tuhan. Doa, besoknya tampil, salah lagi gitu. Nggak apa-apa lagi juga. Nggak langsung bener juga. Karena apa? Latihan di rumah, di mimbar itu beda saudaraku. Michael Billy, kamu di rumah kemarin bagus latihan. Saya tampil mimpin anak muda, salah kabeh. Iya Pak, grogi. Ada Kak Tea, ada jemaat dari Tabanan. Kan anak muda semua teman-temanmu. Iya grogi. Ya sudah, gak apa-apa, maju terus. Salah itu bukan apa hukuman, amin.
Dorong terus sampai dia menerima janji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, saudara dan saya dipilih, ditentukan menjadi anaknya. Jadi anaknya menjadi pewaris kerajaan Allah. Apa yang Tuhan milikin, saudara akan milikin. Jadilah di bumi seperti di surga. Maksudnya itu damainya ada. Dan kita menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Segala pujian, segala hormat bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Baik, kita ada perjamuan kudus. Persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan. Mari semuanya berdiri. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia merelakan putranya yang tunggal satu-satunya untuk menjadi tebusan kita. Dan darahnya tercurah sebagai perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ada ikatan darah, ada perjanjian dimeteraikan dengan darah. Saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Rajamu di dalam dirimu, maka apa saja yang kau doakan, apa yang kau pergumulkan akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu saat ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat keadaan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tahun ini bukan tahun yang mudah buat kami. Tetapi dengan wibawa Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, kami bisa melewatinya. Dan kami dibuat bisa dan mampu dan menang. Karena kuasa tubuh Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan atas tubuh kami. Jemaat Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini, kita menghormati kuasa darahnya. Engkau disalibkan, dimahkotai duri, lambungmu ditombak Tuhan, engkau mengerang kesakitan. Itu semua kau perbuat demi kami Tuhan. Supaya setiap umat Tuhan mengingat kembali. Saat penderitaan datang, ingat dengan Tuhan Yesus. Penderitaanmu ringan karena sudah ditanggungnya. Di kayu salib, sakit, penyakit, semua beban kehidupanmu menjadi ringan. Karena kuasa darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah untuk kita. Segala dosa sudah dihapuskan, kutuk mau dihapuskan, kemenangan demi kemenangan akan kami terima. Jemaat Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa masing-masing. Hora lapas sikir lapas. Hina nama sikuri lama sanda baka sikiri lama sandara lama sandara lama sandara lama sandara lama. Haleluya. Sikiri lama sandara lama sikuri lama sandara lama sandara lama sandara lama sandara. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darahmu sudah menyatu dalam tubuh kami. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang berkuasa atas hidupku. Kemanapun kami pergi, selalu ada penyertaan Roh Allah, kuasa Allah, sehingga kami dibuat menang
dalam segala sesuatunya. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara semua yang ingin maju di dalam Tuhan, saudara bisa melaluinya bersama KM dari tempat masing-masing terdekat. Dari situ saudara akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Saya yakin percaya seluruh GKM akan memberikan kesempatan untuk maju. Amin saudara. Kalau mau mengunjungi orang sakit, mungkin nanti kemarin ada teman KM kita sakit, saya belajar mengunjungi. Dan saya juga belajar Pak Yusuf ya. Itu tugas GKM ya. Pak Sigit tolong ini sudah kawat ini. Malam sudah tak kunjungin, pagi suruh kunjungin lagi. Aduh, ini ya GKM itu. Tapi dari situ memang benar saudara ya. Memang sesuatu tidak seperti yang saya takutkan ternyata Pak. Setelah sampai di sana ternyata sudah keadaannya membaik. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan teman-teman yang mau belajar bersama-sama dengan kita, ada Pak Johan, saya, Pak Yandri, Pak Richard atau Pak Petrus atau yang lain, boleh bersama-sama mengunjungi orang tua kita. Dari situ kita akan mengetahui oh ternyata saudara-saudara kita masih memerlukan itu. Jangan ragu, jangan takut, karena upah besar di surga akan menantikan kita. Tidak usah nunggu kaya untuk menjadi, tidak usah nunggu punya rumah untuk melayani Tuhan, tidak usah nunggu ini itu. Saya ditemplak Pak Johan ini. Kapan kau suge baru melayani? Kak suge kok. Muter kata-kata itu di otak hati saya. Udah maju saya. Jadi saya mau melayani Tuhan bersama dengan orang yang tepat. Di sini saya rasa sangat tepat saudara ya. Teman-teman jangan ragu, kita belajar bersama-sama, bukan untuk kita tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya rasakan setelah saya melayani Tuhan bersama teman-teman GKM, kami sekeluarga ada damai sejahtera yang luar biasa. Itu berkat besar bagi saya. Ini anak saya di sini dan di sini. Jadi saya mau belajar melayani Tuhan di tempat ini bersama-sama. Jangan ragu saudara ya. Kalau saudara melayani Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur atas firman Tuhan pada siang hari ini membawa kami lebih maju lagi di dalam Tuhan. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kami mengharapkan dunia tidak mampu mengatasinya Tuhan. Dunia akan semakin tidak baik. Namun kami percaya Tuhan, apabila orang benar, orang takut akan Tuhan, di situ akan ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Bahkan sampai ke anak cucunya tidak akan dipermalukan, tidak akan mendapat roti. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji ini Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat untuk membimbing kami. Biarlah kami tidak ragu-ragu untuk melayani Engkau, karena ada upah yang besar Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami Tuhan. Bahkan siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia ini Tuhan yang masih menghadapi bermacam-macam persoalan, baik bencana alam, perekonomian, bahkan tantangan global yang semakin hari semakin nyata bagi kami Tuhan. Kami berdoa, berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami, khususnya Bapak Jokowi, Maruf Amin, para staf menteri, TNI, Angkatan Laut Darat, bahkan seluruh aparatur negara. Tuhan memberkati, berikan hikmat akal budi dan roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas untuk tidak korupsi dan untuk tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan sampai pemimpin daerah di tempat kami berada Tuhan, dari bupati, wakil bupati maupun kecamatan, desa adat, pilihan dinas, sampai rukun tetangga di sekitar kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk diri kami sendiri Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati dagangan mereka, usaha mereka, toko mereka, karyawan mereka, bahkan masa depan mereka Tuhan berkati.
Dan kami yakin percaya apabila kami menaburkan benih-benih ini, Tuhan akan berbuahkan hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan berlebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah memberi persembahan, yang sudah menabur, saya undang kita semua berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebab penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan kepada Bapak Yusuf, Ibu. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kirama segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa. Engkau sudah menasihati kami, Engkau sudah berfirman buat kami. Biarlah kami menjadi pendengar yang setia, bahkan melakukan dengan ketaatan dari kedalaman hati kami ya Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu yang telah menyuarakan kebenaran-Mu. Engkau pakai lebih hari lebih heran lagi bersama istri dan kedua putranya di negara dan bersama sidang jemaatnya, bahkan juga yang di Gilimanuk. Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Sutrisno dengan penuh kemuliaan-Mu, penuh dengan urapan minyak kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami semua yang menjadi pendengar firman-Mu melakukan dengan setia dan taat ya Tuhan, karena Engkau yang memberkati dan melindungi kami. Kami tangkap firman-Mu Tuhan di Bilangan 6 ayat 23 dan 24 ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan menyinari dan memberkati dengan penuh kasih karunia-Mu kepada kami umat pilihan-Mu, dan Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Setiap kami boleh menikmati kasih karunia-Mu dengan hidup damai sejahtera dimanapun kami berada, baik di sekolah, di ladang, di jalan, di pekerjaan, dimanapun kami berada, terlebih dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menyertai kami dengan penuh damai sejahtera. Diberkatilah Engkau buah kandungan-Mu, diberkatilah Engkau saatnya Engkau dipercaya anugerah kepercayaan anak. Tangkap itu, Tuhan menyediakan anak generasi penerus bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati umat pilihan-Mu yang sakit disembuhkan, yang di rumah sakit dibangkitkan pulih sehat kembali, yang letih lesu berbeban berat datang pada Tuhan ada kelegaan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan, tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, tangkap berkat Tuhan dalam